Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Yang saya hormati Dewan Juri yang arif nan bijaksana, yang saya hormati Ketua Komunitas Syababul Mustofa Ustadz Sufyan Asauri beserta jajarannya, dan yang saya hormati teman-teman dimanapun kalian berada. Semoga selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiada untayan kata yang paling indah selain ucapan tasyakur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang dihiasi dengan bintang-bintang keimanan, permata-permata ketakwaan, intan yang paling mahal, mutiara yang paling berharga. Selama tupai masih menggigit kelapa dan selama tikus masih menggigit padi, marilah kita merenung kepada zat Allah yang maha agung, memuji kepada zat Allah yang maha tinggi, bersyukur dan tafakur kepada zat Allah yang maha ghafur, berpikir dan berzikir kepada zat Allah yang maha qadir. Nyatanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan langit tanpa tiang, yang telah menghamparkan bumi tanpa pondasi. Subhanallah. Salawat senandung cinta plus kehormatan semoga tetap terlimpah curahkan kepada manusia budiman, profil menawan hati setiap insan. Beliaulah pembawa amanat yang tak pernah khianat, pembawa risalah yang tak pernah salah, pembawa kabar yang tak pernah sasar, pembawa berita yang tak pernah dusta. Sampai amanah dan risalahnya kepada kita selaku umatnya bagaikan matahari yang menyinari alam, bagaikan sang rembulan yang bersinar di tengah gelapnya malam. Siapakah beliau? Habib tertinggi anti korupsi, baginda termulia anti durhaka, habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, taubat walau sering maksiat adalah tema yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini. Innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai orang-orang yang ingin bertaubat dan orang-orang yang ingin membersihkan diri. Hadirin, secara etimologi, taubat berasal dari bahasa Arab at-taubah. At-taubah berasal dari kata kerja taba yatubu. Taba yatubu berasal dari 3 huruf dasar, ta, waw, dan ba. Maka ketika bertemu dengan 3 huruf tadi berarti mempunyai 4 makna. Menurut Imam Ibnu Al-Faris bahwasannya dalam kitab Mu'jam Mukhalisil Lughuh, ketika bertemu dengan huruf ta, waw, dan ba memiliki 4 makna. Yang pertama arwuju yang artinya pulang. Yang kedua al-aubah yang artinya kembali. Yang ketiga al-inabah yang artinya menuju. Yang keempat an-nadam yang artinya penyesalan. Maka menurut Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah pernah menerangkan tentang taubat dalam kitabnya Madarijus Shalihin, an-nadama ala masalab minhu fil madi, bahwasannya taubat itu adalah penyesalan, menyesal atas apa yang telah dilakukan. Yang kedua al-iqlabil hal, melepaskan dosa pada saat itu juga, tidak boleh ditunda-tunda. Taubat itu wajib, wajib itu perintah, perintah itu harus dikerjakan dengan segera. Makanya al-iqlabil hal, melepaskan dosa dengan segera, tidak boleh ditunda-tunda. Hadirin,
rahimakumullah. Saya tidak peduli Anda siapa. Anda pernah bermaksiat, Anda pernah berbuat salah. Kita semua manusia, tidak luput dari salah dan lupa tidak luput dari dosa. Tapi saya akan menawarkan dalam Al-Quranul Karim surat keempat An-Nisa ayat ke-100 posisi sebelah kiri bagian bawah, bahwasannya ada satu cerita. Ada seseorang yang berbuat maksiat yang tak terlukiskan. Ada orang yang pernah membunuh orang, membunuh manusia. Bukan 1-2 orang yang ia bunuh, tetapi 100 orang yang dia bunuh. Sudah tidak terhitung lagi bilangannya. Tetapi ketika Allah sudah memberikan hidayah, Masya Allah, hidayah akan terbuka kepada siapa saja sepanjang ia mau mengambilnya sebelum nyawa berada di kerongkongannya. Tiba-tiba orang itu mendatangi orang alim dan berkata, saya ingin berubah. Orang alim itu menyampaikan, Anda bukan tidak bisa menjadi orang baik. Hanya saja Anda berada dalam lingkungan yang tidak mendukung Anda menjadi orang yang baik. Maka kata orang alim, keluarlah dari tempat itu. Pergilah ke majelis ilmu si fulan. Pergilah ke sana. Belajarlah di sana. Allah akan membimbing Anda menjadi orang yang baik. Dari keburukan menjadi orang yang baik, menjadi orang yang paling baik. Maka didengarlah nasihat orang alim itu. Pergilah orang tersebut menempuh perjalanannya, niat ingin bertaubat, niat ingin berhijrah, niat ingin berubah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di tengah perjalanannya, tiba-tiba belum sampai pada tempat tersebut, maut menjemputnya. Summa yudrikul maut. Apa yang terjadi? Dalam setiap langkahnya Allah hitung sebagai ibadah. Dalam derap langkahnya ia beristighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Taubatnya menghadirkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an surat kedua ayat 222 di ujung ayatnya, innallaha yuhibbut tawabin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat. Cintanya Allah menghadirkan ampunan-ampunan bagi dosa-dosanya. Dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 31 posisi sebelah kiri bagian atas, wa in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Allah Subhanahu wa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang yang mau taat kepada Rasul. Ketika Allah sudah cinta kepada manusia, wa yaghfir lakum dzunubakum, dihapuskan segala dosa-dosanya, diampuni segala dosa-dosanya. Masya Allah. Dalam derap langkahnya ia beristighfar. Taubatnya menghadirkan cinta Allah Subhanahu wa ta'ala. Cinta Allah menghadirkan ampunan bagi setiap dosa-dosanya. Maka apa yang terjadi? Summa yudrikul maut faqad waqa ajruhu 'ala Allah. Pahalanya ditulis untuk orang itu. Di jalan maaf, maut datang menjemputnya. Taubatnya diterima oleh Allah. Dosanya diampuni oleh Allah. Amalan ia dapati dalam derapnya ia beristighfar. Maka summa yudrikul maut faqad waqa ajruhu 'ala Allah. Pahala dituliskan untuknya. Dakhulul jannah, kata Allah, masuk surga orang ini. Hadirin, bisa kita lihat, bisa kita bayangkan, orang itu yang pernah membunuh orang 100 orang, kriminalitas sudah tidak bisa dihitung. Mabuk, maksiat tidak bisa terlukiskan. Tetapi ketika dia niat bertaubat kepada Allah, belum sampai ke majelis ilmu, tetapi kata Nabi, bertaubat, dosanya diampuni oleh Allah. Dakhulul jannah, masuk surga orang itu. Dan langkahnya dihitung sebagai pahala. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat untuk melukiskan penawaran yang sama untuk kita. Wa ma yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi marrogoman kasiro sa'a. Siapapun orang yang ingin berubah kembali kepada ketentuan jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, selama dia masih mempunyai batasan-batasan kehidupan, akan Allah berikan kelapangan di sisa hidupnya. Akan Allah berikan kenikmatan selama ia hidup.
wa ma yakhruj min baitihi muhajiran billahi war rasul. Tetapi ketika ada orang yang baru mau ingin berhijrah, baru mau ingin memperbaiki dirinya, tetapi pada saat itu summa yudrikul maut, belum keluar ia dari rumahnya, belum menempuh perjalanan itu, maut menjemputnya, faqad waqa ajruhu Allah. Semua amalannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan namanya dituliskan di surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Jika orang yang tadi yang membunuh 100 orang, kriminalitas sudah tidak bisa dihitung, bisa masuk surga, apalagi kita tidak pernah melakukan membunuh orang, tidak pernah kriminalitas seperti orang dulu. Salah, wajar. Allah memberikan kemudahan kepada kita semua. Bedanya kita dengan orang tadi, jika orang tadi baru mau berjalan ke majelis ilmu, tetapi kita sudah ada di dalamnya, kita sudah ada di dalam rumah Allah. Allah mempermudah kita untuk belajar. Jika dengan ini belum juga membuat Anda mudah untuk masuk surga, harus dengan apa lagi Allah mengantarkan Anda untuk ke surga? Kalau dengan duduknya Anda di majelis ilmu belum juga ingin bertaubat, harus dengan apa lagi Allah membimbing Anda untuk bertaubat? Jika dengan ini semua belum juga Anda taat kepada Rasulnya, harus dengan apa lagi Allah Subhanahu wa taala meyakini Anda untuk taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu hadirin, bisa kita simpulkan bahwasannya taubatlah walaupun sering maksiat. Carilah ilmu itu, karena ilmu itu akan membawa kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, membawa kita ke surganya Allah insya Allah bersama keluarga kita. Amin ya rabbal alamin. Maka dari itu, yang sering bermaksiat marilah kita bertaubat kepada Allah. Yang belum menutup aurat marilah kita bertaubat kepada Allah. Yang sering berzina marilah kita bertaubat kepada Allah. Yang sering berjudi marilah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum terlambat. Allah tidak akan murka, Allah tidak akan benci. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Kata Allah, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang taubat dan orang-orang yang mau membersihkan diri. Bukan Allah benci, bukan Allah murka, tetapi Allah sayang dan cinta. Maka dari itu, jika kalian sering maksiat tetapi ingin selamat, maka iman dan taubat tidak boleh terlambat. Itu saja yang bisa saya dapat sampaikan. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.